kenapa kita harus berstrategi? Supaya kita bisa memilih, supaya kita bisa menentukan metode yang tepat di dalam penelitian ini. Dihadapkan dengan sumber daya yang ada, yang kita miliki. Dengan demikian kita perlu memahami terkait dengan eh, metode penelitian yang eh, bisa kita gunakan di dalam kita melakukan riset. Ada tiga pendekatan, saya yakin para mahasiswa sudah sangat familiar dengan eh, pendekatan ini, ya. Seperti misalnya pendekatan kuantitatif, pendekatan kualitatif, atau gabungan dari keduanya. Dan apabila kita implementasikan di dalam penulisan artikel, ini harus kita cermati. Kembali kita melihat bagaimana sumber daya yang kita punya, bagaimana kita akan mencapai tujuan atau arah dari riset kita ini di bidang bisnis, di bidang manajemen. Karena metode yang kita pilih tentunya akan menghasilkan eh, tingkat kevalitan yang tinggi dari penelitian itu. Dan kalau kita melihat dari eh, penelitian, tentunya semua berawal dari rumusan masalah. Rumusan masalah itu harus kita terjemahkan dalam kata atau pernyataan yang sifatnya negatif. Belum ada, tidak optimal, belum tercapai, dan sebagainya. Nah, ini diawali dari rumusan masalah. Sehingga kenapa kita menggunakan istilah masalah? Karena kita nyatakan dalam kalimat atau pernyataan yang negatif. Ya. Ada tidak, belum, dan sebagainya. Kalau pernyataan itu positif, tentunya bukan masalah. Saya punya banyak uang, ya nggak masalah, ya kan? Tapi saya tidak punya uang, itu jadi masalah. Ya. Jadi kita harus awali dari situ. Apakah itu terkait dengan fenomena dan sebagainya. Tapi semuanya diawali dengan masalah. Ya. Dan kemudian maksud saya yang berikutnya adalah untuk kita bertukar pikiran terkait dengan eh, metodologi di dalam penelitian. Sehingga apabila kita menulis di dalam artikel ilmiah, itu terlihat bahwa penelitian kita itu metodologinya sangat kuat. Bukan hanya kita mendeskripsikan atau menceritakan kembali dari apa yang sudah kita lihat, tapi ada proses penelitiannya. Karena berbeda halnya antara skripsi maupun dengan artikel ilmiah atau jurnal. Kalau skripsi tentunya berangkat mulai dari awal sekali, mulai dari latar belakang, kenapa kita melakukan penelitian ini, apa urgensinya, dan seterusnya, sampai langkah-langkah di dalam melakukan penelitian dan bagaimana pembahasannya. Kalau artikel dalam jurnal itu adalah dengan konsep jurnalistik. Jadi kita memberitakan tentang penelitian yang sudah kita lakukan. Jadi dengan konsep jurnalistik. Jadi lebih singkat, tapi memiliki makna yang padat. Walaupun secara umum formatnya terkait dengan pendahuluan, metodologi, kemudian juga hasil dan diskusi yang diakhiri dengan kesimpulan. Nah, ini ada struktur di dalam penulisan yang tentunya berbeda. Tapi bukan berarti eh, jauh, tidak, ya. Karena kembali bahwa artikel ilmiah itu adalah dengan konsep jurnalistik, memberitakan penelitian yang sudah kita lakukan dengan skripsi yang sudah kita buat. Para peserta sekalian, eh, kita sudah sekilas tadi tentang pendekatan dari berbagai metodologi riset. Saya awali karakteristik terkait dengan pendekatan kuantitatif.
Nah, pendekatan kuantitatif ini, kalau kita akan melakukan penelitian yang bersifat akan menguji, akan mencari pengaruh, akan melihat hubungannya antar variabel-variabel. Nah, tentunya metode ini sangat relevan. Dan sambil contoh misalnya kalau mencari hubungan antara eh, pemimpin dengan kinerja, pengaruh pemimpin dengan kinerja karyawannya dan sebagainya. Ini sangat-sangat relevan pendekatan ini. Dan di dalam mengumpulkan data, kembali kita membutuhkan survei. Kita membutuhkan kalau kita akan melakukan suatu uji coba, tentunya harus ada eksperimen, ya. Ada intervensi peneliti di dalam eh, eksperimen tersebut, ya. Atau kita mencari dari data-data statistik, ya. Data-data statistik yang mungkin banyak eh, dibuat oleh badan-badan statistik. Dan kemudian di dalam proses analisisnya mengedepankan deskripsi tentang statistik itu sendiri atau keterkaitannya. Bisa menggunakan aplikasi SPSS atau aplikasi yang lain yang relevan dengan kuantitatif. Ini adalah pendekatan dengan kuantitatif. Kembali, kita harus melihat sumber daya, kita harus melihat tujuan dari penelitian ini. Kemudian kalau pendekatan kualitatif, ini berbeda dengan kuantitatif, ya. Kalau kualitatif itu lebih banyak terkait dengan fenomena, ya, kehidupan sosial. Bukan saja kehidupan sosial dalam arti kemasyarakatan tidak, tapi dalam konteks organisasi perusahaan, dalam konteks organisasi produksi, terkait dengan budaya, perilaku. Ini juga bisa kita analisis dengan penelitian pendekatannya kualitatif. Nah, tentunya di dalam mengumpulkan data dari pendekatan kualitatif ini adalah banyak kepada wawancara. Wawancara dan pengamatan. Dari wawancara ini kemudian kita analisis dengan menggunakan tematik atau coding. Kita gunakan coding. Nah, memang kalau kualitatif ini pada umumnya tidak bisa digeneralisasi karena setiap eh, research itu memiliki kekhasan sehingga sangat berbeda apabila kita berganti waktu, berganti tempat atau juga berganti teori itu sudah sangat berbeda sehingga tidak bisa secara umum digeneralisasi. Berbeda dengan kuantitatif yang bisa diukur sehingga bisa berlaku atau digenerasi ke masyarakat yang lebih luas. Nah, dalam pelaksanaan kualitatif ini, di dalam kita mengambil data, tentunya bukan berupa angka-angka seperti halnya kuantitatif, tapi lebih mendalami apa yang ada di dalam hasil wawancara itu. Kita menganalisis melalui eh, tema-tema yang terdapat di dalam hasil wawancara itu. Sehingga wawancara ini menjadi penting. Dan sumber dari wawancara ini juga sangat menentukan. Sangat menentukan. Dalam konteks kita mendapatkan sumber wawancara, setidaknya kita membuat kuadran, kuadran eh, suatu bidang dibagi empat, ya. Ada yang low interest, low power. Ada yang high interest, low power. Ada yang
High power, low interest. Dan ada yang keduanya high power maupun high interest. Maknanya adalah power ini adalah para informan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang kita teliti. Terkait dengan semakin tinggi adalah semakin dia yang bisa menentukan kebijakan terhadap masalah kita. Jadi semakin powernya besar berarti semakin kuat hubungannya di dalam kebijakan yang eh, perihal yang kita teliti. Interest juga sama. Keterkaitan secara individu terhadap eh, permasalahan yang kita teliti. Saya mengambil contoh misalnya, kalau high interest, low power, ini adalah biasanya para pakar. Pakar, dia memahami terhadap permasalahan, tapi kekuatan dia di dalam menentukan kebijakan itu terhadap permasalahan yang kita teliti di suatu perusahaan misalnya, itu tidak ada, tapi dia mengetahui secara teoritis. Ini salah satu contoh. Dan tentunya yang high interest, high power adalah orang-orang yang di dalam perusahaan itu, orang-orang yang di dalam institusi yang kita teliti itu, para pimpinan-pimpinan yang berkaitan dengan eh, kebijakan atau permasalahan yang kita teliti. Nah, ini kita harus bisa mempetakan para narasumber ini sehingga kita memperoleh hasil dari wawancara itu lebih valid. Selanjutnya pendekatan yang menjadi gabungan dari kuantitatif dan kualitatif. Bisa secara berurutan, misalnya kuantitatif dulu kita lakukan, baru kita lakukan kualitatif. Atau hasil dari kualitatif itu bukan kuantitatif. Demikian juga di dalam pembahasannya. Pembahasannya harus eh, menggabungkan dari dua pendekatan itu. Dan biasanya kalau kita melakukan pendekatan dengan gabungan atau mix method ini, tentunya ada beberapa hal yang harus kita upayakan. Ya. Di sini kembali kita berhadapan dengan sumber daya. Ya. Apakah itu waktu, apakah itu anggaran, ataukah eh, pengetahuan kita, pemahaman kita terhadap penggunaan mixed method ini. Ya. Walaupun hasilnya, hasilnya tentunya apabila dilakukan dengan tahapannya dengan benar, pasti akan lebih baik, ya. Memiliki nilai yang sangat-sangat luar biasa. Karena selain bisa digenerasi dan dia juga spesifik terhadap suatu persoalan yang lebih bisa dimaknai dengan eh, tematik, gitu. Dengan hasil-hasil wawancara, pendalaman yang luar biasa. Nah, ini tergantung dari bagaimana tujuan yang kita eh, lakukan. Nah, oleh karena itu kita harus melihat tujuan dari penelitiannya itu apa. Ya. Kalau kita melihat bahwa apa yang akan kita teliti ini berhubungan dengan fenomena yang akan kita dalami, yang akan kita eh, pahami, kita analisis. Tentunya pendekatan kualitatif ini menjadi pertimbangan yang sangat dominan di dalam kita menentukan itu. Tapi kalau kita ingin menguji apakah benar, apakah ada hubungannya, apakah ada terkaitannya dan signifikan, ya, apa ada pengaruhnya. Nah, ini pendekatan kuantitatif akan sangat dibutuhkan di dalam penelitian ini. Tapi kalau kita ingin selain dari kita mendalami secara eh, dengan survei dan perlu juga kita mengkonfirmasi, misalnya dengan survei menggunakan skala Likert, ada setuju, sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Dari hasil survei ini didalami dengan wawancara. Kenapa setuju? Kenapa sangat setuju? Apa yang menjadi eh, pertimbangannya, penilaiannya? Tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Sangat setuju. Kenapa sangat setuju? Didalamin. Semuanya ada
konfirmasinya dari survei-survei yang telah dilakukan. Ini dengan menggunakan kualitatif. Nah, kalau kita menjadi eh, peneliti dan kemudian menentukan tujuan kita adalah kita untuk mengeksplor dan mengkonfirmasi dari penelitian kita, maka mixed method ini menjadi pilihan. Sehingga tujuan ini menjadi sangat sangat krusial di dalam setiap peneliti menentukan metodenya. Oleh karena itu, para mahasiswa juga atau para peserta webinar juga bisa memahami. Saya nanti akan membuat atau meneliti tentang apa dan metode mana yang tepat dan bagaimana dengan sumber daya saya. Apakah bisa memenuhi itu semua? Kembali, ini adalah cara kita untuk menentukan metode riset yang akan kita butuhkan. Strategi kita di dalam menentukan metode yang akan kita gunakan. Jadi pertama adalah tentukan tujuannya dulu, tujuan dari penelitian. Kemudian ada beberapa faktor ya, tentunya di dalam kita memahami strategi. Ya, kembali saya tadi sampaikan ada sumber daya, ada tujuan, dan ada caranya itu sendiri. Dan juga sumber daya ini berkaitan dengan kemampuan atau peneliti terhadap pelaksanaan penelitian itu. Salah satunya ada bagaimana cara memperoleh data. Apakah peneliti ini memiliki akses yang mudah di dalam memperoleh data? Ataukah peneliti juga bisa menemukan data yang dibutuhkan? Kalau datanya tidak tersedia, ya mungkin akan lebih baik kalau memilih metode yang lain. Memilih metode yang lain. Jadi harus diyakinkan dulu bahwa kemudahan akses di dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan. Nah, juga kemampuan dari peneliti. Kembali, peneliti ini menjadi sangat penting. Sangat penting. Karena kompetensi di dalam peneliti sendiri itu khususnya terkait dengan kuantitatif bisa tentang analisis. Kalau kemampuan di dalam menganalisis menggunakan statistik yang mungkin masih sangat terbatas, pahami juga tentang terkait dengan penggunaan yang tematik. Di mana kita bisa kuatnya, apakah di tematik atau di statistik. Ini menjadi pilihan. Wah, karena sudah bukan rahasia umum lagi, kebanyakan orang itu akan cenderung memilih yang mudah, ya. Yang hitung-hitungan mungkin malah jarang digunakan atau ketertarikan terhadap yang bersifat statistik, menghitung itu sangat eh, mungkin bukan jarang ya, tapi orang lebih beralih kepada yang sifatnya lebih mudah. Ini tergantung dari peneliti sendiri, di mana kompetensinya. Kalau dalam artikel, jurnal-jurnal dan sebagainya, lebih banyak jurnal itu akan memilih ke yang sifatnya statistik. Karena kalau jurnal itu bersifat atau memiliki akreditasi internasional, diharapkan bisa dimanfaatkan oleh ilmuwan-ilmuwan dari negara lain. Karena dibutuhkan yang sifatnya bisa digeneralisasi. Kalau yang bisa digeneralisasi tentunya tadi pendekatannya adalah kuantitatif. Kalau yang spesifik tentunya pendekatannya lebih ke kualitatif dengan menggunakan tematik karena tidak bisa digeneralisasi. Ya. Nah ini tinggal bagaimana kita melihat tentang penelitian yang akan digunakan. Ya. Dan kalau misalnya di setiap perguruan tinggi tentunya ada kebijakan terkait persyaratan untuk eh, pendidikan itu sendiri harus membuat artikel dan sebagainya. Tentukan dulu rumah jurnalnya, atau saya nyebutnya ya rumah jurnalnya.
jurnalnya yang akan kita tuju ini kelaziman atau kebiasaannya atau skupnya itu harus dilihat dulu. Dibuka jurnalnya, dipahami setiap artikel yang sudah eh, dipublish. Apakah mereka rata-rata kuantitatif? Apakah mereka rata-rata kualitatif? Ini di bidang hukum, di bidang manajemen, di bidang eh, kebudayaan dan sebagainya. Jadi dipahami dulu jurnal tujuan kita, mana yang akan kita pilih. Dan baru kemudian kita coba arahkan penelitian kita dengan menggunakan metode-metode yang selaras dengan jurnal yang kita tuju. Jadi misalnya kalau di dalam kuantitatif, ya, sambil contoh, misalnya judulnya ini yang paling sering mahasiswa saya juga sering menggunakan, kemudian mahasiswa di tempat lain juga sama terkait hubungannya antara pemimpin dan karyawan. Di sini eh, gaya kepemimpinan dan pengaruh terhadap kinerja karyawan. Apabila kita meneliti dengan tujuan menguji pengaruh, tentunya kuantitatif ini menjadi pilihan. Dan di dalam kita melakukan penelitian juga setidaknya kita mempertimbangkan populasi. Populasinya kita pertimbangkan. Kita perhitungkan bagaimana samplingnya. Metode sampling mana yang kita akan pilih. Nah, ini menjadi pertimbangan untuk kuantitatif. Jadi kembali kita melihat dari rumah jurnal yang akan kita tuju, ya. Mana yang bisa kita akses, ya. Apabila itu lebih dominan menggunakan kuantitatif yang bisa digeneralisasi, tentunya kita harus membuat penelitian itu yang berkaitan dengan pengujian teori, hipotesis, ya, yang bisa digeneralisasi. Sehingga ini menjadi pilihan di dalam menentukan metode riset yang akan kita lakukan. Ya, saya ambil contoh misalnya di dalam pendekatan kualitatif. Misalnya dengan judul terkait fenomena, fenomena kepemimpinan dalam perusahaan keluarga. Karena beda perusahaan yang BUMN misalnya dengan perusahaan keluarga yang tentunya di pimpinan kalangan atas didominasi oleh lingkungan berbeda dengan eh, perusahaan yang lain. Nah, dalam konteks ini bisa digunakan sebagai penelitian. Namun tidak akan bisa digenerasi karena perusahaan A, keluarga A tidak akan sama dengan perusahaan B yang dimiliki keluarga B. Karena gaya setiap pemilik atau orang itu pasti berbeda, pasti berbeda. Sehingga perlu wawancara untuk lebih dalam. Jadi kembali di dalam menentukan responden atau narasumber di dalam wawancara ini, kita harus melihat kalau misalnya pemimpin perusahaan, maka dia memiliki high interest dan high power. Ya. Dia memiliki keterkaitan dengan perusahaan itu dan dia juga memiliki kekuatan di dalam kebijakan di dalam perusahaan itu. Jadi semakin kita bisa menentukan ini, maka hasil dari wawancara itu juga semakin baik. Kemudian dalam konteks penelitian, apabila ada beberapa bidang yang tentunya tidak bisa kita gunakan kuantitatif ya terkait dengan penelitian seperti yang tadi saya contohkan, sehingga perlu kita lakukan wawancara yang mendalam. Artinya wawancara mendalam itu bukan satu kali, tetapi bisa berkali-kali. Wawancara pertama, wawancara dengan narasumber kedua, dengan narasumber ketiga, kemudian diteliti, tanyakan kembali setelah hasil ini, tanyakan kembali, wawancara lagi.
Demikian seterusnya. Jadi mendalam, ya. Bukan hanya satu kali, ya. Tapi mendalam. Kalau mendalam berarti dia berkali-kali sampai betul-betul eh, data yang kita peroleh itu sudah eh, tercukupi, sehingga akan memunculkan eh, wawasan-wawasan baru. Kalau hanya satu kali, ya mungkin orang akan menyampaikannya secara general, secara biasa. Tapi kalau sudah mau kita analisis secara tematik, kita tanyakan lagi, tentunya akan lebih detail lagi. Dan ini tidak mudah. Oleh karena itu, kemudahan di dalam mendapat akses terhadap narasumber ini juga menjadi penting. Karena kalau kita mendapat narasumber yang kita hanya bisa wawancara sekali, kemudian habis itu dia nggak tidak mau menerima lagi atau tidak mau membahas hasil dari dia wawancara yang telah kita analisis, ya tentunya akan menjadi hal yang sulit ya, untuk dilakukan wawancara yang mendalam. Mungkin tidak harus bertemu lagi, tapi bisa menggunakan sarana-sarana yang lain. Selanjutnya dalam menentukan mixed method, di sini saya mencontohkan tentang kombinasi ya dua langkah dari eh, beberapa bidang ya. Sambil contoh misalnya persepsi konsumen terhadap green marketing dan keputusan pembelian. Jadi di sini peneliti berupaya menggali persepsi melalui diskusi ya. Nah, diskusi kemudian menyusun kuesioner dan dari kuesioner yang setelah disebarkan, dan tentunya skalanya harus banyak gitu ya, banyak sekali ya. Karena kuesioner itu kita membutuhkan pendapat, ya. Pendapat orang semakin banyak maka semakin mendekati dengan jumlah populasi maka itu semakin baik. Dan selanjutnya diadakan wawancara, ya. Wawancara, mengeksplor semua dari hasil eh, survei, dari hasil survei kita lihat persepsinya, bisa kita urutkan ya. Apa kita akan menggali persepsinya dulu dengan kualitatif, kemudian kita lanjutkan dengan kuantitatif, atau kita lakukan kuantitatif kemudian kita lakukan kualitatif. Ini namanya adalah metode sekuensi dari uh, mixed method. Nah, kemudian kita lihat bagaimana persepsi dan pengaruh ini, apakah ada konsistensi. Ini tergantung dari kembali tujuan di dalam kita menentukan eh, penelitian kita. Ini adalah contoh-contoh dari tiga hal pendekatan tadi. Saatnya sebagai penutup ya, bahwa diketahui bahwa metode penelitian ini bukan soal selera ya, bukan soal keinginan. Wah, saya pengennya ini dan sebagainya. Tapi adalah sebuah strategi, ya, sebuah strategi, sebuah strategi ilmiah yang harus kita sesuaikan dengan masalah dan tujuan dari penelitian itu. Nah, tinggal peneliti itu, para mahasiswa, peneliti, ini bisa menentukan metode mana yang sangat memungkinkan di dalam melakukan penelitian. Nah, kalau kita sudah bisa menentukan itu, kita harus mengasah kemampuan kita, kompetensi kita. Oh, itu ternyata harus dengan kuantitatif. Maka kita harus dalami kuantitatif itu apa? Bagaimana menganalisis dengan kuantitatif. Walaupun awalnya mungkin wah ketertarikannya berkurang, tapi kalau kita sudah tentukan tujuan, maka kita harus paksakan untuk mendalam itu. Kalau pilihannya kualitatif, ya lakukan hal yang sama. Ya. Nah, dan juga tentunya rekan-rekan berkolaborasi antar mahasiswa, kemudian konsultasi, bimbingan dengan dosen. Ini sangat memberikan pemahaman yang sangat luar biasa, meningkatkan pengetahuan, belajar dari perpustakaan. Kemudian lakukan juga diskusi internal para mahasiswa sambil mungkin secara informal.
bagaimana menentukan sampling, bagaimana menentukan masalah penelitian, bagaimana menganalis, berdiskusi. Ini tentunya akan juga